Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita menerima pelayanan renungan harian pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Renungan harian yang ditetapkan oleh gereja kita HKBP pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 hari ini, sebagaimana tertulis di kitab Nabi Yesaya pasal 21, saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin mengetahui dan memahami bahwasannya bangsa Israel adalah bangsa yang sangat istimewa. Mengapa dikatakan bangsa yang istimewa? Karena melihat dari asal-usul mereka, menurut pemberitaan perjanjian lama, mereka adalah keturunan dari orang-orang yang terpilih. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Siapakah orang-orang yang terpilih itu? Tidak lain adalah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan saat ini ingin menegaskan kembali bahwasannya asal-usul bangsa Israel itu adalah kembali kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai nenek moyang mereka, yang tidak bisa mereka lupakan dan yang tidak bisa mereka tiadakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh sebab itu Allah mengatakan, ingatlah semuanya ini, hai Yakub. Nah, mereka kembali disegarkan tentang identitas mereka sebagai keturunan Yakub, keturunan orang-orang terpilih, yang terpilih dalam ikatan perjanjian kekal, terpilih dalam perjanjian damai sejahtera dan sukacita, yang terpilih dalam ikatan perjanjian kemuliaan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, dari ikatan perjanjian inilah Allah menjadikan Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai hamba bagi Allah itu sendiri. Tentu pemahaman hamba di sini, Bapak Ibu Saudara terkasih, bukanlah hamba dalam pemahaman budak, seseorang yang mencari upah, atau seseorang yang hanya mementingkan apa yang menjadi kebutuhan perutnya. Namun yang dikatakan Tuhan, kata hamba ini, dia lebih menunjukkan hal-hal yang rohaniah, hal-hal yang istimewa sebenarnya, di mana hamba itu adalah status bukan berarti di sini status rendah, tetapi bagaimana Tuhan menjadikan status hamba itu adalah sebagai abdinya. Dan tentu seorang abdi bagi seorang tuan itu sangat dihormati oleh orang lain. Itu sangat dihormati oleh siapapun, terlebih jika tuan dari seorang abdi itu adalah orang yang paling dihormati dan disegani. Oleh sebab itu, mereka harus melakukan apa yang menjadi pengabdian mereka, apa yang menjadi pelayanan mereka sesuai ikatan perjanjian yang telah ditetapkan Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu sebagai hamba dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian itu berisikan tentang kemuliaan Allah. Perjanjian itu berisikan bagaimana
Abraham, Ishak, dan Yakub beserta keturunannya sampai akhir zaman akan senantiasa memiliki Tuhan atau memiliki Allah sebagai pemimpin mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu cemas, takut oleh apapun, karena Tuhan selalu akan melindungi. Dan bagaimana seorang Tuhan juga pasti akan memperhatikan, memperdulikan apa yang dibutuhkan hambanya. Berbeda seorang budak, dia terlebih dahulu harus menunjukkan pelayanannya sesuai dari upah yang ingin diharapkannya dari tuannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, 2 kali Allah mengungkapkan kepada bangsa Israel dengan pernyataannya, engkau adalah hambaku. Dan hambaku yang kedua ini adalah menunjukkan kepada pelayanan mereka. Yang pertama tadi adalah status, yang kedua menunjukkan pelayanan mereka. Dan pelayanan mereka sebenarnya adalah menunjukkan kemahabesaran Allah, ingin menunjukkan dan menyatakan bahwa Allah itu mulia dan agung, bahwa Allah itu adalah pencipta segala apa yang ada, dan Allah itu adalah Allah di atas Allah. Oleh sebab itu, dalam kehidupan mereka hendaknya menunjukkan sifat dan sikap pengabdiannya dari kemuliaan Allah yang telah memberkati kehidupan mereka, yang menjadikan mereka hidup berbahagia, yang menjadikan hidup mereka berkelimpahan, yang menjadikan hidup mereka penuh dengan sukacita. Dan itu yang dilakukan Tuhan terhadap hambanya sesuai dengan status dan pelayanan tadi. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita juga tentu bisa memahami bagaimana status dan tujuan dari kita sendiri. Walaupun memang di dalam kehidupan kita terlalu banyak godaan-godaan, rayuan-rayuan yang ingin mengugah jati diri kita atau persepsi kita dalam kehidupan ini. Namun kita perlu mengingat senantiasa bahwa kita adalah hamba. Yang hamba bukanlah seperti budak, tetapi kita adalah status bahwasanya Tuhan membutuhkan kita. Namun kata membutuhkan di sini bukan berarti Allah tidak berdaya, bukan berarti Allah tidak mampu. Namun sebenarnya Allah telah mampu, Allah berdaya untuk melakukan segala sesuatu. Namun yang ingin ditunjukkan di sini bagaimana keikutsertaan kita dalam karya kemuliaan dan keagungan Allah itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Tuhan, marilah kita jadikan status istimewa itu, pelayanan yang istimewa itu, dan kita hidupi, kita hayati, kita amalkan dalam hidup kita masing-masing. Karena kita mengakui bahwa Allah itu menjadikan kita sebagai umat yang dikasihinya, sebagai umat yang sangat berharga di hadapannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman yang masih Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah firman-Mu Tuhan menjadi pembimbing, penuntun dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami satu hari ini. Engkau mengingatkan kami tentang status istimewa dan tujuan dari kami, yaitu sebagai hamba-Mu dari kemuliaan dan keagungan-Mu. Untuk itu Tuhan, mampukan kami supaya kami menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin.
Horas.